Wiji Tukul, Teka-teki Orang Hilang, karya Tim Tempo. Melawan Orde Baru dengan kata-kata, Wiji Tukul namanya. Pada 21 Mei 1998, Soeharto mengumumkan dirinya berhenti menjabat presiden daripada Republik Indonesia setelah 32 tahun berkuasa lewat rezim Orde Baru. Tumbangnya Orde Baru dirayakan dengan gegap gempita. Di balik itu, ada penghilangan paksa terhadap Wiji Tukul. Siapa dia? Pemuda ini berhenti sekolah untuk bekerja agar adik-adiknya bisa melanjutkan studi. Dia sendiri menggelandang, mendirikan grup teater, mengamen puisi ke kampung dan kota-kota, lalu menjadi aktivis pembela buruh. Namanya ada di barisan demonstran Kedung Ombo, Sritex, dan sejumlah demonstrasi besar di Solo. Menjelang lengsernya Soeharto, Wiji Tukul giat membuat selebaran, poster, stensilan, dan buletin propaganda untuk disebar di kalangan buruh dan petani. Setelah masuk Partai Rakyat Demokratik, dia hijrah ke Jakarta menjelang reformasi 1998. Meskipun tidak bisa melafalkan huruf R, cara Wiji Tukul membaca puisi dicap aparat sebagai penghasut yang memberontak terhadap Orde Baru. Kegiatannya mendidik anak-anak kampung, bahkan dianggap menggerakkan kebencian terhadap Orde Baru. Maka Wiji Tukul dibungkam dan dilenyapkan. Dia tak pernah kembali. Betapa penting sosoknya hingga film biografinya pun dibuat dengan judul Istirahatlah Kata-kata. Noisebook ini akan membawamu menelusuri jejak Wiji Tukul mulai dari masa kecilnya, pergaulannya, pemberontakannya lewat kata-kata, hingga pembungkamannya. Bibit yang tumbuh dari lingkungan gereja. Nama aslinya Wiji Widodo. Lahir di Sorogenen, Solo, 26 Agustus 1963. Wiji adalah anak pertama dari 3 bersaudara. Keluarganya bukan dari kalangan berpunya. Ayahnya, Kemis Haryoswito, adalah tukang becak, dan ibunya, Sayem, kadang-kadang berjualan ayam bumbu. Dia adalah seorang Katolik yang rajin beribadah di gereja. Sebagai anak tertua, Wiji sudah mencari uang sendiri untuk sekolah dan sekedar jajan 2 adiknya sejak kecil. Pekerjaannya semenjak SMP bermacam-macam. Salah satunya menjadi calo karcis bioskop Remaja Teater dan Kartika Teater. Jika jualan karcisnya untung, dia akan menyisakan 1 karcis untuk adiknya. Lulus dari SMP, Wiji masuk ke Sekolah Menengah Karawitan Indonesia, Solo, jurusan tari. Suatu ketika menjelang Natal, anak-anak kapel hendak mementaskan teater bertema kelahiran Kristus. Oleh seorang pemain teater, Wiji diperkenalkan kepada Cempe Lauwarta, anggota bengkel teater yang diasuh penyair W.S. Rendra. Wiji kemudian masuk menjadi anggota teater Jagat. Dari situlah Lau kemudian menambahkan nama Tukul dan menghilangkan Widodo di belakang Wiji. Wiji Tukul artinya biji tumbuh. Wiji Tukul sempat menambahkan sendiri nama Wijaya di belakangnya menjadi Wiji Tukul Wijaya. Namun kemudian dia membuangnya karena sering diledek teman-temannya sebagai nama borjuis. Tukul tak menyelesaikan studi di sekolah menengah atasnya. Untuk membiayai adik-adiknya, dia bekerja apa saja. Salah satunya tukang pelitur di sebuah toko mebel dekat Keraton Solo.
Namun, dia sering tak bisa menyelesaikan pekerjaannya karena asik menulis puisi dan berlatih teater. Bagi Tukul, menulis puisi tak ubahnya dengan beribadah di gereja. Ada pengalaman religius dalam prosesnya. Tukul aktif dalam kesenian dan menulis puisi. Pada 1985, Tukul mengikuti program jurusan seni topeng di Akademi Seni Karawitan Indonesia atau ASKI. Sekarang Institut Seni Indonesia, Surakarta. Selain itu, dia tekun menulis. Pekerjaan sampingan menjual koran membuatnya tahu alamat redaksi surat kabar yang menampung puisi. Kedaulatan Rakyat di Yogyakarta, Suara Merdeka di Semarang, Wawasan, Bernas, Swadesi, Mutiara, hingga Nova, dia kirimi puisi. Produktivitas Tukul dalam menulis mampu mendorong M.T. Arifin, Kepala Biro Solo Harian Masa Kini, untuk memintanya bekerja sebagai kontributor di koran tersebut. Tukul menyanggupi, tetapi hanya betah setengah tahun bekerja karena pembayaran gaji yang tidak pasti. Pada 1986, muncul sebuah puisi tulisan Tukul yang sangat terkenal, berjudul Peringatan. Puisi yang menjadi bacaan wajib para demonstran ini ditutup dengan kalimat yang hingga kini menjadi sebuah ikon. Hanya ada satu kata, lawan. Kalimat terakhir sajak ini sebenarnya tak murni ide Wiji Tukul. Dia terpengaruh oleh sebuah puisi yang dibuat Pardi, temannya di teater Jagat. Pada sekitar 1985, Tukul pertama kali menerbitkan kumpulan puisinya melalui Pusat Kesenian Jawa Tengah di Solo, sekarang Taman Budaya Jawa Tengah, bertajuk Puisi Pelo. Kumpulan puisi ini dicetak secara stensilan dengan tebal sekitar 20 halaman. 100 eksemplar kumpulan puisi itu dibawa Tukul mengamen puisi keliling Solo. Dalam puisi Pelo, Tukul sudah mengangkat kritik sosial, tetapi belum ada unsur politik praktisnya. Baru pada 1994, Tukul mengeluarkan sebuah kumpulan puisi setebal 45 halaman, berjudul Mencari Tanah Lapang. Beredar di jaringan seniman. Pada sekitar 1986, Tukul mulai akrab dengan Halim Hade, aktivis kebudayaan jebolan Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada. Halim dikenal banyak memiliki sahabat seniman di Yogyakarta, Semarang, Surabaya, Malang, Bandung, dan Jakarta. Boleh dibilang, Halimlah yang membuka wawasan dan jaringan Tukul, serta berperan besar dalam mengorbitkan Tukul di kalangan seniman. Tukul kerap meminjam buku teori sastra dari Halim. Namun, karena tak punya, Halim kemudian meminjamkan buku yang lain, dari buku Tan Malaka, Syahrir, Bung Hatta, hingga sejumlah terjemahan. Melihat minat baca Tukul yang besar, Halim kemudian mencarikan tulisan-tulisan yang menarik dari sejumlah majalah sastra dan budaya, seperti Horizon, Basis, dan Prisma. Pada 1986 sampai 1987, Tukul dibantu Halim untuk mulai mengamen puisi keliling kota di Jawa Tengah dan Jawa Barat, dari Solo, Yogyakarta, Semarang, Pekalongan, Tegal, Cirebon, Bandung, hingga Jakarta. Sekitar sebulan, Tukul menggunakan jaringan Halim di kota-kota yang disinggahinya. Sebelum berkeliling, Halim dan Tukul menyiapkan selebaran puisi yang mereka sebut sebagai puisi leaflet.
Selebaran puisi itu terdiri atas 6 sajak karya Tukul. Setiap mengamen, dia menjual selebaran puisi itu seharga Rp100 yang bisa digunakan untuk transportasi dan akomodasi. Ketika pulang ke Solo, dia bisa membawa uang sekitar Rp250.000. Sejak mengamen puisi keliling Jawa, nama Tukul pun mulai berkibar. Menikah dan kehidupan keluarga. Pada Januari 1988, Wiji Tukul pertama kali bertemu dengan Siti Dia Sujirah dengan cara yang sangat tak biasa. Kala itu, Sipon, begitu Siti biasa dipanggil, sedang mengevakuasi tetangganya yang sedang kebanjiran di Kampung Jagalan, Solo. Dia melihat sosok Tukul yang dianggapnya aneh karena bukannya ikut membantu evakuasi, malah petantang-petenteng dengan kamera dan sibuk memotret para korban. Sipon sama sekali tak mengenal siapa pria aneh tersebut. Beberapa hari kemudian, dia kembali melihat Tukul sedang berlatih teater bersama Lauwarta, tak jauh dari kediaman Sipon di Jagalan. Dalam latihan itu, Tukul memerankan seorang raja. Berulang kali Lau memintanya mengulang dialog "Akulah raja" dengan benar, karena Tukul yang cadel tak bisa mengucap huruf R. Melihat Tukul terus berusaha mengulang dialog, hati Sipon terenyuh. Dia lalu menghampiri dan berkenalan dengan Tukul. Hubungan keduanya semakin akrab. Sipon terpikat pada pemikiran dan gaya bicara Tukul yang pintar berdebat. Setelah beberapa bulan berpacaran, Tukul berhasil mengajak Sipon menikah pada Oktober 1988. Setahun kemudian, Sipon melahirkan Fitri Ngantiwani, disusul Fajar Merah pada 1993. Bagi Sipon, Tukul bukan tipe pria romantis. Dia lebih banyak mengajak Sipon berdebat tentang kehidupan rakyat miskin ketimbang sayang-sayangan. Walau begitu, suaminya tetap pria sederhana yang sangat perhatian terhadap keluarga. Di sela-sela kegiatannya berkesenian, Tukul membantu Sipon yang juga membuka usaha jasa jahit pakaian. Hidup berkeluarga tak mengendurkan semangat Tukul untuk mengamen keliling, sekaligus menyuarakan penderitaan rakyat lewat puisi-puisinya. Di rumahnya, bersama Halim Hade dan Sipon, dia mendirikan Sanggar Sukabanjir. Nama sanggar ini diambil dari kondisi daerah rumah mereka yang kala itu menjadi langganan banjir. Aktivitas Tukul dalam seni dan pergerakan sering membuatnya tak pulang ke rumah. Pernah suatu ketika, dia pulang dengan badan lusuh dan pakaian kumal yang tampak telah berhari-hari tak mandi. Namun Sipon sama sekali tak mengomel. Kian aktif dalam dunia aktivisme. Tukul dan Lauwarta mulai beda pendapat. Bagi Tukul, kesenian itu harus ditonton, harus punya publik, dan mesti mampu membentuk kesadaran publik. Makanya, dia mencurahkan hal itu dalam puisi-puisinya. Sementara bagi Lauwarta, tidak. Tukul menganggap sikap Lau tersebut adalah sikap orang lemah dan tidak progresif. Di Sanggar Sukabanjir, Tukul mulai menulis esai dan artikel pendek. Tema-tema tulisannya tentang kesenian dan lingkungan. Tukul juga sering diundang mengisi lokakarya. Dalam lokakarya itu, Tukul, misalnya,
sempat mengatakan bahwa mulut adalah modal yang paling penting bagi orang miskin untuk bersuara. Dalam kegiatan bersama Sanggar Sukabanjir, Tukul mulai dekat dengan kalangan aktivis pergerakan dan mendirikan Jaringan Kesenian Rakyat atau Jaker. Pada 1994, Tukul bersama Jaker secara resmi masuk menjadi bagian dari Partai Rakyat Demokratik atau PRD. Tukul dan Sanggar Sukabanjir makin terkenal. Namun, jaringan yang terbangun membuat aparat gerah. Sanggar ini pun diawasi aparat, suratnya disabotase, dan sering dipanggil ke Koramil hanya karena menerima tamu. Meski begitu, Tukul tak surut langkah. Di Sanggar Sukabanjir, dia terus mengajari anak-anak kampung melukis, menulis puisi, berteater, dan menyanyi. Semuanya mulai berantakan pada Agustus 1996. Tukul kabur ketika beberapa anggota kepolisian mendatangi rumahnya. Ketika itu, aparat memburu anggota PRD karena partai ini dikatakan terlibat penyerangan terhadap markas Partai Demokrasi Indonesia di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat yang kini dikenal dengan peristiwa 27 Juli. Dalam pelarian, Tukul harus mencuri kesempatan untuk bertemu dengan Sipon. Paling sering, keduanya berjumpa di Pasar Klewer Solo atau Hotel Tunjungan Indah Sragen. Selain saling melepas rindu, beberapa kali Tukul meminta duit kepada sang istri untuk membiayai hidup selama pelarian. Mulai diburu aparat. Berita tentang Partai Rakyat Demokratik yang dicap kiri dan dikutuk pemerintah Orde Baru terus diulang-ulang di televisi. Sebagai koordinator Jaringan Kerja Kebudayaan Rakyat alias Jaker yang menjadi organ PRD, Tukul terhitung salah satu pemimpin partai itu, sehingga besar kemungkinan turut diburu aparat. Benar saja, beberapa orang tak dikenal tiba-tiba masuk ke rumah Tukul. Tukul bergegas keluar dari rumah hanya dengan baju yang menempel di badannya, memakai sendal jepit, tidak membawa tas. Pada awal pelarian ini, dia menuliskan puisi berjudul Para Jenderal Marah-Marah. Dari Solo, Tukul mula-mula ke Wonogiri, lalu ke Yogyakarta, Magelang, dan Salatiga. Pelarian di atas truk itu dia tulis menjadi sebuah puisi lagi, kini dengan judul Aku diburu pemerintahku sendiri. Di Salatiga, Tukul sempat mampir ke rumah cendekiawan dan aktivis hak asasi manusia, Arif Budiman namanya. Kepada Arif, Tukul menyatakan sedang dalam pelarian karena merasa diawasi tentara. Arif menyarankan agar Tukul tidak bersembunyi di tempat saudara, kolega, atau kawan jaringan pro-demokrasi, karena hal itu akan mudah diendus aparat. Tukul juga dilarang berkomunikasi melalui telepon. Disarankan juga agar dia bersembunyi di pelosok desa yang jauh dari akses informasi atau pergi kepada seseorang yang sebelumnya tak dikenal. Selanjutnya, Arif meminta istrinya, Leila Karyani Budiman, supaya mengantar Tukul ke jalan raya yang mudah diakses untuk mendapat angkutan umum. Kalau yang mengantar Arif, tentu sangat mudah dikenali orang. Sebelum Tukul berpamitan, Arif memberikan uang yang merupakan titipan Habit Faith yang cukup buat bekal hidup hingga sebulan. Tukul selalu bergerak dan bersembunyi. Sambil bersembunyi, dia terus terlibat aksi menantang Orde Baru, mengoordinasi buruh, hingga membuat plakat dan selebaran.
Dia juga tak berhenti menulis puisi dan cerita pendek. Dalam pelarian, dia menulis untuk anak sulungnya, Fitri Ngantiwani, berbunyi, "Kalau teman-temanmu tanya kenapa bapakmu dicari-cari polisi, jawab saja, karena bapakku orang berani." Persembunyian Tukul di Jakarta dan sekitarnya. Selama menjadi buron, Tukul terus berpindah-pindah. Para aktivis pro-demokrasi membantu menyembunyikannya. Pada 6 Agustus 1996, Tukul tiba-tiba muncul di kantor Solidaritas Perempuan di Jalan Oto Iskandar Dinata, Jakarta Timur. Beberapa anggota staf lembaga advokasi perempuan itu panik karena khawatir dengan kedatangannya. Nama Wiji Tukul memang sedang mencuat. Wajahnya terpampang di koran-koran dan televisi sebagai orang paling dicari polisi dan tentara setelah kerusuhan 27 Juli 1996. Veronica Indriani, aktivis perempuan dari Yogyakarta yang bergabung dengan Solidaritas Perempuan bersama Wahyu Susilo, adik Wiji Tukul, akhirnya membawa Tukul ke rumahnya di Bojonggede, Bogor. Tukul tak lama bersembunyi di rumah Indri, hanya 3-4 hari. Kemudian, dia bersembunyi di pasangan suami istri aktivis pro-demokrasi bernama Alexander Irwan dan Edriana Nurdin. Alexander saat itu anggota jaringan Partai Rakyat Demokratik dan Edriana aktif di sebuah lembaga non-pemerintah. Alex dan Edriana membawa Tukul ke rumah mereka di Bumi Serpong Damai, Tangerang. Tukul agak lama bersembunyi di sini, kira-kira 1-2 minggu. Tukul sempat dipertemukan dengan Hendra Budiman, aktivis dari Yogyakarta. Hendra lah yang meminta atasannya, Muhammad Mu'tasim Billah, aktivis pro-demokrasi yang kemudian menjadi anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, untuk menampung Tukul karena rumahnya di Jatibening, Bekasi dinilai cukup aman untuk dijadikan tempat sembunyi selama 3 minggu. Sekitar Oktober atau November 1996, Tukul dipertemukan dengan Boy Frido, mantan aktivis mahasiswa Institut Teknologi Bandung. Boy mengenal Tukul di Yogyakarta pada 1980 setelah terlibat dalam pembangunan sekolah darurat di daerah pelosok. Pertemuan Boy dan Tukul terjadi pada malam hari di suatu tempat di Bandung. Namun, Jawa Barat bukanlah tempat persembunyian yang aman untuk Tukul. Akhirnya, diputuskan Tukul dibawa ke tempat seorang aktivis pro-demokrasi hak asasi manusia bernama Galuh Wandita di daerah Menteng, Jakarta Pusat. Tukul berada di sana selama 3 hari. Persembunyian Tukul selanjutnya adalah Kalimantan, tepatnya Pontianak. Hal ini diputuskan karena Jakarta semakin panas dan tak aman bagi Tukul. Boy membelikan 2 tiket pesawat ke Kalimantan melalui biro perjalanan dengan menggunakan nama palsu. Bahkan, Boy dan Tukul menyamar selama di bandara. Setiba di Bandara Supadio, Pontianak, Tukul dan Boy disambut oleh lelaki bernama Stepanus Jueng yang merupakan direktur lembaga bela Banua Talino. Lalu dimulailah persembunyian sang penyair di Kalimantan. Berganti nama di Kalimantan. Selama tinggal di Kalimantan, Tukul memakai nama Paulus. Ia bahkan punya KTP atas nama tersebut. Tukul alias Paul tercatat sebagai warga desa Ambawang,
Kecamatan Sungai Ambawang, Pontianak. Sehari-hari, para tetangga yang semua tak mengetahui penyamaran tersebut memanggil Tukul dengan panggilan Bang Paul. Rencana awalnya, Tukul akan ditempatkan di gereja atau biara untuk dipekerjakan sebagai office boy atau tukang kebun. Selain menyamarkan keberadaan Tukul, itu juga memberi waktu yang cukup leluasa baginya agar bisa berkarya. Jueng lantas meminta Martin Siregar, aktivis asal Medan yang juga sempat dikejar pemerintah Orde Baru, menemui Tukul. Martin sempat bertemu dengan Tukul sewaktu di Yogyakarta pada akhir 1980-an. Lalu, Tukul minta untuk tinggal di rumah Martin. Supaya istri Martin dan kerabatnya tidak curiga, Paul dikatakan sebagai kawannya, orang Solo yang berjualan bakso di Singkawang yang habis dirampok, sehingga tak punya modal dan terpaksa tinggal di rumah mereka. Kedok ini tak terbongkar berbulan-bulan hingga akhir 1996 ketika tabloid Detak memuat wajah Tukul. Atas pemberitaan itu, Martin mengatakan bahwa Paul memiliki saudara kembar. Selama bersama keluarga ini, Tukul membuat belasan puisi. Temanya mengenai kehidupan sosial masyarakat Dayak. Salah satu puisi yang ditulis Tukul berjudul Bapak Pasti Kembali. Kelihatannya, puisi ini ditujukan untuk dua anaknya, terutama Fitri Ngantiwani. Kembali lagi ke Jakarta. Cukup lama di Pontianak, Tukul alias Bang Paul mohon diri kembali ke Jakarta selama waktu yang belum ditentukan. Sebelum melangkah ke ibu kota, Tukul minta dibuatkan KTP lagi. Akhirnya, dia mendapat nama baru, Martinus Martin, dengan pekerjaan sebagai rohaniwan. Pada akhir Maret 1997, Tukul alias Martinus Martin berangkat ke Jakarta. Situasi Jakarta sedang panas. Hiruk-pikuk gerakan politik bernama Mega Bintang muncul sebelum masa kampanye pemilihan umum 1997 resmi bergulir. Ini masa ketika pemilihan umum masih sangat tertutup. PRD mengupayakan persatuan oposisi Mega Bintang dan rakyat. Ini merupakan upaya merintis kerjasama di antara unsur-unsur yang menentang Orde Baru kala itu, terutama kelompok pendukung Megawati Soekarno Putri dan Partai Persatuan Pembangunan. Gerakan ini menggelinding dan membuat risau penguasa Orde Baru. Dari Jakarta, Tukul diantar seorang aktivis PRD ke rumah persinggahan para aktivis di Kompleks Pondok Pekayon Indah, Bekasi. Beruntung, rumah kontrakan itu lolos dari radar aparat. Selain di Bekasi, Tukul sering menginap di Rumah Susun Kemayoran. Di sana juga ada Petrus Bima Anugrah dan Andi Arief. Dekat rumah susun itu terdapat telepon umum yang sudah diutak-atik sehingga mereka bisa menelepon dengan gratis. Tukul sering menghubungi Sipon dari sana. Tukul juga pernah tinggal bersama Mugianto, aktivis PRD yang pernah diculik pada sekitar Mei 1997. Mereka tinggal bersama di rumah kontrakan di bilangan Bidara Cina, Jakarta Timur. Namun, kala itu si penyair datang dan pergi, tak pernah menetap lama. Di Jakarta, selain mesti terus memastikan diri aman di persembunyian, sebagian kegiatan Tukul adalah menulis untuk kepentingan PRD. Sejak dulu, penerbitan memang menjadi urusan Tukul. Dia menulis di Suluh Pembebasan, yang menjadi saluran resmi partai.
Karya Tukul yang dimuat waktu itu selalu berhubungan dengan kesenian. Pertemuan terakhir dengan keluarga. Selama berada di Jakarta pada 1997, Tukul sempat pulang untuk bertemu Sipon dan dua anaknya. Sipon mengaku terakhir bertemu dengan Tukul menjelang Natal 1997. Mereka bertemu di Stasiun Tugu, Yogyakarta, tepat pada hari ulang tahun ketiga anak keduanya, Fajar Merah, pada 23 Desember 1997. Keinginan Tukul untuk pulang karena kangen kepada keluarganya juga didengar oleh aktivis PRD yang lain, Margiono. Namun, dia agak lupa kapan kejadian itu, apakah Desember 1997 atau awal Januari 1998. Lantas, mana yang betul? Wiji Tukul pulang pada akhir Desember 1997 atau awal 1998? Sebab aktivis PRD yang lain, Nezar Patria, mengaku bertemu dengan Tukul di tangga Rumah Susun Kemayoran sekitar awal Januari 1998 yang bertepatan dengan hari-hari awal Ramadan 1418 Hijriah. Saat itu, Tukul menyebutkan akan pergi ke Yogyakarta untuk bertemu dengan Sipon. Namun, bisa jadi Tukul berencana pulang menemui keluarganya sebanyak 2 kali dalam waktu yang berdekatan, yakni menjelang Natal 1997 karena Fajar Merah, anak keduanya, berulang tahun, dan untuk berlebaran pada sekitar Februari 1998 sekaligus merayakan ulang tahun anak pertamanya, Fitri Ngantiwani. Peristiwa bom Tanah Tinggi. Pertengahan Mei 1998, kerusuhan pecah di Jakarta dan Solo. Seorang aktivis Partai Rakyat Demokratik Solo tiba-tiba mengabarkan bahwa Tukul bakal menghubungi Sipon lewat telepon rumah tetangga. Tukul menanyakan kabar istri serta 2 anaknya, Fitri Ngantiwani dan Fajar Merah. Tukul juga mengatakan dirinya baik-baik saja. Menurut Sipon, suaminya mengaku berada di Jakarta dan tak ikut menyulut kerusuhan. Pada Februari 1998, Tukul juga mengabarkan berada di ibu kota. Kawan-kawan Tukul di Partai Rakyat Demokratik mengatakan, terakhir kali melihat Tukul sebelum peristiwa bom Tanah Tinggi pada 18 Januari 1998. Hari itu, bom meletup di unit 510 Rumah Susun Tanah Tinggi, Jakarta Pusat. Kontrakan tersebut ditempati sejumlah aktivis PRD. Polisi dan militer menuduh PRD menyiapkan bom untuk mengacaukan sidang umum MPR pada Maret tahun itu yang bakal memilih lagi Soeharto sebagai presiden. Setelah peristiwa 27 Juli 1996, Ketua Umum PRD, Budiman Sujatmiko, masuk penjara, diikuti petinggi partai lainnya seperti Petrus Haryanto, Jakobus Kurniawan, dan Dita Indahsari. Menurut Budiman, kemudi partai selanjutnya dipegang Komite Pimpinan Pusat PRD yang bergerak di bawah tanah. Mereka mendapat angin setelah krisis ekonomi menerpa Indonesia menjelang akhir 1997. Menurut seorang sumber, selain memobilisasi rakyat, ada faksi di partai yang bermaksud membentuk sayap militer. Mereka inilah yang kemudian belajar meracik bom. Budiman menyangkal tuduhan bahwa bom tersebut dibuat berdasarkan perintah organisasi. Kekerasan, kata dia, bukan kebijakan partai.
Sejak itulah perburuan terhadap pentolan PRD intensif. Bom tanah tinggi dijadikan alasan rezim untuk menyapu habis pemimpin gerakan. Dari rumah susun itu diperoleh daftar nama aktivis. Sementara itu, nasib Tukul simpang siur setelah bom tanah tinggi. Hanya Sipon, Wahyu, dan belakangan Lauwarta, guru teater Tukul di Solo, yang mengklaim pernah dikontak Tukul lewat telepon setelah peristiwa itu. Hilang dan menjadi misteri. Sipon berkukuh di telepon Tukul pada Mei 1998 di sekitar hari kerusuhan. Keterangannya bisa jadi betul karena sesuai dengan informasi yang didengar Budiman Sujatmiko. Suatu kali, ada anak PRD bercerita pernah melihat Tukul di Jakarta pada Mei 1998. Itu juga di sekitar hari huru-hara. Petunjuk lain bahwa Tukul masih hidup setelah Soeharto lengser datang dari Hilmar Farid, seorang sejarawan. Pertemuan dengan Tukul seingatnya terjadi pada pertengahan 1998. Sayangnya, Hilmar tak begitu yakin dengan ingatannya. Orang yang juga menyatakan bertemu dengan Tukul setelah peristiwa bom tanah tinggi adalah Yosep Stanley Adi Prasetyo, dulu wartawan dan kini anggota Dewan Pers. Seingat Stanley, dia bertemu dengan Tukul pada Juni sampai Juli setelah Soeharto jatuh. Mereka bertemu di sebuah warung bubur kacang hijau di pojok perempatan Jalan Ahmad Yani dan Jalan Utan Kayu, Jakarta. Menurut Stanley, pertemuan itu difasilitasi Margiono, aktivis PRD yang lolos dari penculikan. Tukul kemudian bercerita bahwa dia merasa masih dikejar-kejar. Dia juga mengatakan tinggal di Tangerang. Namun, Margiono mengatakan pertemuan itu terjadi pada 1997. Bukan 1998. Waktu itu, dia memang mengantar Tukul menemui Stanley untuk mengambil pager. Menurut dia, alat komunikasi tersebut terus dipakai Tukul hingga tak bisa dihubungi lagi setelah peristiwa bom tanah tinggi. Karena itu, Margiono lebih percaya Tukul lenyap tak lama setelah peristiwa itu. Keberadaan Tukul sejak akhir 1998 sudah mulai dicari. Yang pertama kali berinisiatif melontarkan kehilangan Tukul di media massa adalah Jaap Erkelens, Direktur KITLV Jakarta. Pada awal 2000, dia mengatakan kepada salah seorang redaktur Kompas agar mengingatkan publik tentang hilangnya Tukul. Pada 18 Februari 2000, Kompas memuat tulisan dari Erkelens berjudul "Di Mana Wiji Tukul?". Setelah tulisannya dimuat Kompas, Erkelens juga dihubungi Wahyu Susilo, adik Tukul. Dia mengatakan bahwa Tukul masih ada. Sipon, menurut Erkelens, pada Februari 2000 itu pun menganggap Tukul masih ada, tetapi keberadaannya makin tak menentu. Sipon resmi melapor ke Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau Kontras mengenai hilangnya Tukul pada April 2000. Pesan dari buku ini: Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 1992 tentang perlindungan semua orang dari tindak penghilangan paksa menyebutkan bahwa penghilangan paksa adalah kejahatan yang berkelanjutan. Maka ia tidak dibatasi oleh waktu. Selama belum diungkap dan diakui,
Selama itu pula ia tetapkan sebagai kejahatan dan pelakunya setiap saat tetap bisa diancam untuk dipidanakan. Penghilangan paksa terhadap Wiji Tukul juga terhadap tokoh-tokoh lain menjadi bukti bahwa negara pada saat itu begitu alergi terhadap kritik. Penghilangan paksa juga dapat diartikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan. Sebab, dengan adanya penghilangan paksa, ada masa depan yang direnggut dari si korban itu sendiri, serta dari keluarga dan orang-orang terdekat korban. Mereka akan terus menanti si korban pulang, mencari kabar apakah dia sudah meninggal atau belum. Jika korban sudah meninggal, di mana makamnya? Dan apakah dibuang atau dikubur secara layak? Jika korban belum meninggal, dia ada di mana dan bagaimana keadaannya? Segalanya jadi tidak pasti.